Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Saudara, fertility atau kesuburan merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan sebaliknya, infertility atau ketidaksuburan ini bisa saja dialami baik pria maupun wanita. Nah, ada satu klinik yang menawarkan pengalaman dan juga fasilitas terbaik dalam penanganan kesuburan, yaitu di Sophia Fertility Center, Malaysia. Lantas bagaimana penanganan infertility atau ketidaksuburan di Sophia Fertility Center, Malaysia? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita bersama saya, Egit Hapsari. Baik saudara, untuk membahasnya kita sudah bersama dua orang narasumber yang sangat kompeten dalam bidang ini, yaitu Dr. Maiza dan Dr. Nur Syahiran selaku dokter spesialis obstetrics dan ginekologi dari Sophia Fertility Center Malaysia. Apa kabar Dr. Maiza? Kabar baik. Kabar baik, sehat-sehat ya. Sehat saja. Dr. Syahiran juga sehat. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Malaysia ke studio Kompas TV Jakarta. Baik, saya terlebih dahulu mungkin akan bertanya ke Dr. Maiza. Mungkin Dr. Maiza bisa memberikan gambaran itu tentang masalah kesuburan yang kira-kira paling umum dihadapi pasangan. Persoalan ketidaksuburan ni, saya tertarik bila tadi Mbak kata ketidaksuburan. Kerana di Malaysia, kita sering menggunakan perkataan mandul. M-A-N-D-U-L. Itu satu yang sangat stigmatized. Sangat stigma. Jadi ibu-ibunya bila mahu berjumpa dengan para doktor ataupun pengurusan kesihatan, dia akan terfikir, adakah ini akan memberi stigma kepada dia, menyebabkan orang sekeliling akan sering bertanya, adakah kamu menggunakan perkataan M tadi, mandul. Sedangkan kita lebih prefer, lebih gemar untuk menggunakan perkataan ketidaksuburan. Bukan sahaja merangkumi ketidaksuburan wanita, tetapi juga seperti yang disebutkan tadi pria. Lazimnya kita akan kata, oh semua salah wanita saja. Ya, betul gitu. Wanita saja yang dipersalahkan. Tapi hakikat yang sebenarnya, ketidakseimbangan dari segi ketidaksuburan ini sama. Lelaki 50%, wanita 50%. 50% wanita, 50% lelaki. Punca ketidaksuburan. Jadi bila dibahagikan ketidaksuburan tu, bukan sahaja masalah disebabkan penyakit pada wanita saja, tetapi juga pria, terutamanya masalah dengan ketidaksuburan disebabkan oleh kualiti sperma. Jadi ia sesuatu bukan yang jarang-jarang kita dengar, sudah menjadi sesuatu yang common. Boleh dikatakan kalau 6 pasangan datang, mesti ada 2-3 orang yang akan sukar untuk hamil. Dr. Syahiran, bagaimana dengan indikasi-indikasi seseorang bisa dikatakan tidak subur? Misalkan pasangan yang baru menikah tentunya ingin mungkin langsung mendapatkan keturunan. Lalu untuk dikatakan tidak subur ini kira-kira harus menunggu berapa tahunkah sampai bisa didiagnosa seperti itu? Ya, biasanya ia mengikut umur. Kalau wanita itu bawah umur 35 tahun, enggak ada apa-apa penyakit ginekologi sebelum ini, menstruasinya teratur, boleh tunggu selama mencuba selama setahun. Tetapi kalau selepas setahun sudah mencuba, enggak bisa hamil, harus cepat membuat pemeriksaan. Banding dengan wanita yang sudah berumur 35 ke atas, dulu pernah operasi miom atau kista, ataupun siklus menstruasinya enggak teratur, ya, lebih cepat, 6 bulan. Kalau sudah mencuba selama 6 bulan enggak bisa hamil, cepat membuat pemeriksaan. Oke, jadi berbeda ya tiap individu tergantung kondisi medis atau kesehatan masing-masing ya. Namun Dr. Maiza, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang? Paling penting itu adalah faktor yang tidak boleh diubah. Umur. Umur wanita itu sangat penting. Berapa? 35 ke atas, 35, 36, 37, 38 dan ke atas, kita akan melihat kadar kesuburan wanita akan mula merundum. Manakala lelaki pula 40 tahun ke atas, kualiti dan kuantiti sperma akan mula merundum. Itu faktor paling utama adalah umur. Sebab tu kita akan galakkan pasangan jangan tunggu lama-lama, bersama-sama berjumpa doktor. Faktor yang kedua, gaya hidup, pemakanan, berat badan. So apa yang sering saya sampaikan kepada pengikut-pengikut saya, amalkan 3K. 3K bermaksud kekalkan diet sihat, kekalkan berat badan sihat dan kekalkan gaya hidup sihat.
Bila kita berbicara mengenai gaya hidup, itu merangkumi pengawalan stres yang baik, dari segi tidur yang mencukupi, kena ada sedikit senaman ringan yang tidak terlalu intens. Setiap hari sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Kemudiannya tidak merokok, tidak vaping. Vaping pun kita ingat, betul. Vaping should be okay kan? Tapi sebenarnya ternyata kajian membuktikan vaping sama hebatnya seperti merokok juga mempengaruhi masalah ketidaksuburan lelaki dari segi kualiti sperma tersebut. Ini antara yang faktor yang boleh diubah. Jadi kita usahakan untuk ubah faktor-faktor ini. Kerana umur nggak bisa diubah, nggak bisa dikurangin ya dok ya. Itu antaranya. Jadi bila kita dah bisa menangani 3K ini, maka at the same time pada waktu yang sama, bila dietnya sudah unggul, berat badannya sudah unggul, maka kita juga menepis penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi. Sebab ini antara faktor yang turut menyumbang kepada ketidaksuburan. Seperti yang Dr. Syairan sebutkan tadi, pada wanita ada mayumnya, ada kistanya, ada sedikit kontribusi daripada diet itu yang boleh mengurangkan risiko wanita untuk mendapat mayum dan juga kista. Ya, betul. Dari segi berat badan. 6 bulan ya tadi jangka waktunya. Sedangkan bagi yang tidak memiliki kondisi khusus mungkin bisa dilihat 1 tahun. Jika memang belum didapatkan keturunan, lebih baik untuk mengecek ke Tapi objeknya. setiap tahun tu perlu diusaha. Oh, tiap tahun juga? Ya, sekurang-kurangnya pasangan perlu bersama, perlu berhubungan intim dalam seminggu sekurang-kurangnya 2 ke 3 kali. Jadi kalau menurut kajian untuk pasangan yang muda bawah 35 tahun, setahun berkahwin tanpa ada proteksi dari segi hubungan seksual dan melakukan 2 ke 3 kali seminggu, 75% akan hamil secara natural. Oh, baik. Cuma masalahnya masyarakat kita kadang-kadang alasnya busy kerja, udah lewat, udah kepenatan. Atau mungkin masih ada perasaan denial begitu ya. Masa sih saya tidak subur begitu ya. Jadi ada baiknya untuk memeriksakan ke OBGYN terdekat atau dokter kandungan lebih setahun sekali gitu ya. Oke, begitu memeriksakan ke dokter kandungan begitu. Apa saja yang akan dilakukan dokter kandungan, mungkin step by step pemeriksaannya dan juga proses diagnosanya? Biasanya yang paling paling senang adalah ambil darah. Sebab bila ambil darah kita nak tahu ada masalah kencing manis, ada masalah dengan darah mungkin anemia, kurang darah. Jadi semua ini boleh dibaiki dulu. Seterusnya untuk pria harus membuat sperm analysis, memeriksa sel maninya. Wanita lagi akan menjalani transvaginal scan. Ini untuk melihat result telurnya dan juga melihat sama ada mungkin ada miom atau polip ataupun kista dengan lebih jelas lagi apabila membuat transvaginal scan itu. Selepas itu kalau wanita itu pulang lagi, kita akan ambil darah untuk melihat AMH. AMH ni adalah anti Mullerian hormone. Ia akan memberi dengan tepat berapa result telurnya. So daripada situ kita boleh tahu mungkin wanita ini boleh mengambil masa lebih sedikit, tidak perlu rushing, tetapi kalau resultnya sudah kurang, tidak sama seperti umurnya, harus cepat, harus usaha untuk hamil, menjalani rawatan segera kerana result telurnya sudah kurang, tidak sama dengan umurnya. Baik, bahasan yang sangat menarik ya dokter ya. Namun kita akan lanjutkan obrolan kita usai jeda berikut, tetap di Bincang Kita. Anda kembali di Bincang Kita Saudara dan masih ditemani oleh dua perempuan hebat. Narasumber saya pada hari ini Dr. Maiza dan Dr. Nur Syahiran, selaku dokter spesialis obstetrics dan gynecology dari Sophia Fertility Center Malaysia. Saya ke Dr. Maiza kembali. Apa saja yang bisa dilakukan, mungkin tindakan medis untuk meningkatkan chance kesuburan dan juga mendapatkan keturunan, dok? Jadi untuk IVF mungkin dalam 10 ke 12 hari jadi doktor. Untuk IUI mungkin 1 atau 2 kali sahaja. Jadi bezanya satu dihantar sperma ke dalam rahim untuk IUI, manakala IVF dihantar embryo ataupun dalam bahasa mudanya baby yang mudah jadi, yang dibuat di dalam makmal dengan menggunakan peralatan-peralatan moden dalam situasi yang sangat optimum di makmal embryologis kami. Okey, jadi itu bezanya, satu dihantarkan sperma, satu sudah jadi.
Dah jadi baby. Jadi of course bila hantar sperma perlu berusaha lagi. Swimming di dalam rahim, swimming ke dalam tiub kerana telur wanita akan tunggu di tiub. Jadi sperma ni perlu berusaha lebih. Berjumpa, dating di tiub, bersenyawa, sudah jadi embryonya. Embryo ni pula perlu dihantar kembali ke dalam rahim. Kemudian barulah implantasi berlaku, maka berlakulah kehamilan. If you can see that, dia punya tata caranya lebih banyak sikit berbanding IVF. Walaupun dia berbentuk invasif, tetapi sudah jadi babynya. Hanya perlu hantar ke dalam rahim. Maka bila dilihat dari segi faktor-faktor yang kita sudah I would say bypass, kita sudah berjaya lepasi berbanding IUI, IVF ni sudah jadi baby, tinggal hantar saja, maka kadar kejayaannya lebih tinggi. Itu bezanya. Traditional, acupuncture, Chinese medicine, semua sudah diusahakan. Hanya satu je belum lagi dieksplor. Eksplorasinya tak sampai ke IVF. ini. Tapi agaknya digerakkan hatinya untuk pergi ke Sophia Fertility, bertemu jodoh dengan Dr. Mai. Dan dari segi keberhasilan setelah perawatan, sedikit suplemen, mendapat embryo yang cantik. Walaupun suaminya ada masalah sperma, apabila disatukan telur dan juga sel sperma tadi menghasilkan embryo yang cantik. Dan alhamdulillah agaknya rezeki pasangannya, sekali penghantaran baby saja sudah berjaya hamil. Dan kini tengah hamil, twin pregnancy, kehamilan kembar. Alhamdulillah, itu juga perkabaran gembira buat Sophia, kerana itu adalah kehamilan kembar yang kedua untuk tahun ni. Tahun ni adalah Dragon Year, Chinese Dragon kan. Year. So Dragon baby. So kita ada dua pasangan yang hamil twin sehingga Februari. Panjang lagi perjalanan kita, insyaAllah. Ada lagi beberapa bulan, hopefully more to come. Seandainya dari awal mereka mencoba IVF ya, mungkin keberhasilannya bisa lebih tinggi. Tapi kan ini menarik juga bahwa pendampingan secara emosional atau psikologis juga dibutuhkan bagi pasien. Bagaimana mungkin kalau Dokter Syahiran sendiri mendekati atau membimbing pasien secara psikologis? Ya, sebab bila menjalani rawatan itu, yang pertama sekali apabila enggak boleh hamil itu sudah satu tekanan. Betul. Daripada ibu mertua, saudara mara, semua bertanya lagi, bila lagi anaknya sudah menikah, terus bila lagi anaknya sudah ada anak satu, bila pula anak nombor 2. Tidak ada habisnya ya. Ya. Bila udah ramai 4 orang, kenapa ramai sangat? Ya, jadi bila begitu kan kadang-kadang di pressure, tekanan kepada wanita itu, terutamanya pria enggak apa-apa ya, relax selalu. Tapi wanita ini, so bila dia datang itu harus mendapat banyak kekuatan, sokongan dari pria, suaminya penting. Kerana yang akan menjalani rawatan bersama-sama, harus membawa ke pemeriksaan harus sama-sama berdua. Jadi mesti ada sokongan. Dan apabila menjalani rawatan, kadang-kala apabila membuat pemeriksaan, contohnya tuba falopinya tersumbat. Kadang-kadang tak boleh terima. Kenapa? Why me? Kenapa saya? Jadi itu sudah satu benda yang dia tidak boleh terima dan tidak tahu selama ini kenapa jadi kepada saya. Jadi itu sudah satu tekanan. Kemudian apabila jadi begini harus menjalani rawatan IVF bayi tabung. Satu lagi tekanan. Kemudian apabila menjalani rawatan, suntikan yang diambil setiap hari. Kalau ada yang pasien yang memang takut jarum, tak boleh suntik sendiri, tak boleh tengok. Jadi suaminya yang suntik. Jadi harus ada sokongan di situ. Kalau enggak ada, nanti akan mengalami lagi banyak tekanan. Dan sewaktu kita transfer balik embryo itu, waktu itu jangan stres ya. Paling penting harus rehat. Bukan jangan bergerak langsung, tapi harus jangan bergerak banyak ya. Tak boleh membuat aktivitas bersukan yang berlebihan. Enggak bisa yang penting kuda itu. Nggak bisa ya. Stres itu tak boleh. Untuk 2 minggu yang pertama itu harus relax-relax aja. Jadi di situ perlu ada sokongan. Kadang-kadang di pejabat, di kantor ya, banyak stres, tidak boleh ambil cuti. Jadi ini semua harus dibincang bersama. Kalau di rumah mungkin tinggal bersama mertua ya. Harus faham. Support juga. Sangat penting tu.
sebab kita nak buat IVF itu success rate yang tinggi, bukan sahaja kebanyakannya lebih kepada medis, tetapi sokongan emosi, psikologi penting juga. Sophia Fertility Center ini sangat memahami wanita ya, dan memang ini salah satu nilai plus dari Sophia Fertility Center ini ramah Muslim dan juga ramah wanita. Itu Apa maksudnya tuh? Ramah Muslim dan ramah wanita. Kita bukan saja membawa kepada penghijahan secara medisnya, tetapi I would say spiritual. Ya, bila kita bersama dengan pasangan, kita nasihatkan pasangan selain daripada berusaha untuk mendapatkan secara medis, tapi kita jangan lupa terutamanya Muslim, ataupun kalau bukan Muslim pun kita still ada agama, dan setiap agama mengajarkan tentang kebaikan dan ada doanya, ada zikirnya. Itu memang akan kami share bersama. Yang pertama, dan yang kedua dari segi meletakkan harapan. Lazimnya pesakit saya akan bagi tahu awal. Okay, kita bukan kita hanya doktor, kita bukan Tuhan. So in the end memang Allah ataupun Tuhan saja yang akan tentukan kejayaan kehamilan ini. Maka perlu ada satu, orang kata, paras dari segi harapan. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Jadi ini yang lazimnya yang kami, saya, Dr. Syairan juga, Dr. Azlin, salah satu daripada kami bertiga, wanita di Sofa akan membimbing bukan saja dari segi perspektif medis, tetapi insya-Allah spiritual juga, agar bila ada kombinasi dua, sokongan kuat dari segi fizikal dan juga mental. Sebenarnya mental tu lagi penting. Itu akan membawa kepada insya-Allah satu kejayaan untuk kedua pasangan inilah, untuk penghasilan zuriatnya. Sangat penting. Jadi bila dia fail sekali, katalah first time hantar, tak semua yang berjaya hantar, tanam je embryo ke dalam rahim wanita, terus hamil, terus lekat. Ada yang perlu kali kedua, kali ketiga. Dan dari situ kita perlu sediakan mental wanita terutamanya, supaya bila gagal sekali, tidak bermakna gagal selamanya. Okay, you can go down at one point but always come back. Pintu kami sentiasa terbuka untuk membantu yang ramah wanita dan juga ramah Muslim, insya-Allah. Kami semua wanita, staff nurses, kita panggil apa, jururawat ya. Jururawat, K8 adalah pembantu doktor. Semua wanita, hanya satu saja pria, itu Pak Gadnya. Itu tak dapat dielak. Harus Pak Gadnya harus pria untuk melindungi kami wanita di dalam ni. Security-nya ya, begitu ya menjaganya. Pak Gad harus ada gitu. Jadi betul-betul Sophia Fertility Center ini ramah wanita dan juga ramah bagi Muslim ya, begitu. Satu lagi ya, saya nak tambah, waktu di menjalani OPU itu ya, kan harus ekstraksi telur. Sewaktu itu wanitanya akan dipakaikan seluar cawat yang khas, supaya menutup kakinya. Walaupun dia tidur, dia enggak tahu apa-apa ya, sebab sudah tidur kan. Tapi kita memang menjaga modestinya supaya enggak kelihatan. Walaupun semua wanita, tapi ya masih malu kan. Jadi auratnya tetap dijaga ya. Jadi kita semua memang menutuplah, walaupun kita tahu wanitanya enggak sedar, tapi kita pastikan ya tidak ada yang terbuka. Menarik sekali. Jadi memang dari Sophia Fertility Center ini sudah mempersiapkan pasien sebelum tindakan yang baik. Menarik sekali ya bagaimana Sophia Fertility Center ini sangat ramah Muslim dan juga ramah bagi wanita. Saya penasaran dengan teknologi-teknologi yang ada di Sophia Fertility Center, tapi nanti kita akan lanjutkan obrolannya usai jeda berikut. Tetap di Bincang Kita. Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara, dan dalam episode kali ini kita masih membahas Sophia Fertility Center, klinik bayi tabung yang ramah bagi Muslim dan juga ramah bagi wanita di Malaysia. Nah, saya ke Dr. Maiza kembali. Tadi bagaimana Sophia Fertility Center ini sangat ramah bagi Muslim dan juga ramah bagi wanita, ini sangat menarik ya. Ini pendekatannya sangat menarik. Tapi untuk teknologi sendiri, apa yang membedakan Sophia Fertility Center dengan mungkin klinik bayi tabung lainnya? Teknologi setiap hari dia semakin advance, ya, semakin meningkat. Apa yang saya boleh katakan, apa yang ada di Sophia, kerana peratusan kejayaan yang tinggi, membuktikan bahawa apa yang kita miliki dari segi teknologi adalah pada tahap yang international. Seperti yang diterangkan pada awal tadi, kita perlukan akreditasi. So antara
teknologi yang kita boleh tawarkan untuk mengurangkan risiko kegagalan implantasi. Sebagai contoh, kita bermula dengan rahim. Bagaimana kita mahu mengoptimumkan waktu yang sesuai untuk transfer embryo tadi atau janin tadi. Ya, ada ujian seperti ERA, ALICE, itu short formnya. Di mana kita boleh ambil sampel di dalam tisu rahim, kemudian hantar ke makmal dan kita analyse adakah makrobiom di dalam itu yang boleh menjejaskan peluang kehamilan. Kemudian adakah window period ataupun waktu tingkap masa yang sesuai untuk kita hantar embryo. Itu bisa dilakukan di makmal kami. Itu antaranya untuk meningkatkan kejayaan implantasi. Manakala seperti yang telah dihuraikan sikit tadi, Dr. Syairan huraikan mengenai PGT. Mungkin Dr. Syairan ingin lanjutkan lagi? Ya, so teknologi PGT itu adalah di mana kita sudah membuat IVF, bayi tabung, janin yang terbentuk itu akan diambil biopsi ya. Maksudnya ambil sedikit sel-sel daripada janin itu dan kemudian boleh dilihat genetik dan kromosomnya normal ataupun tidak. Jadi kalau genetiknya enggak normal, memang kalau dimasukkan ke dalam rahim dia enggak implantasi. Jadi akan mengalami kegagalan. Ataupun kalau ibunya hamil mendapat zuriat yang tak sihat seperti Down syndrome ya, contoh begitu. Jadi kita nak elakkan semua ni, kita boleh membuat biopsi itu tanpa menjejaskan janin itu. Kualitas janinnya enggak terganggu. Jadi walaupun kita mengambil biopsi sudah confirm okey genetiknya normal semua, insya-Allah kita akan mengambil janin yang sihat ini masukkan ke dalam rahim. Jadi apabila implantasi janin yang normal, insya-Allah dia akan melekat. Kerana kita tahu kalau janin yang sihat, chances very high sukses. Sebab itu kalau di Sofia, sukses rate implantasi itu sangat tinggi. Sama dengan standar internasional. Menarik sekali ya. Jadi dari segi teknologi, medis, persiapannya, pendekatannya secara baik itu fisik, mental, spiritual juga sangat diperhatikan ya di Sofia Fertility Center ya. Namun ada sarankah mungkin dari Dr. Syairan kepada saudara Kompas TV yang menyaksikan, kepada para pasangan yang kira-kira belum mendapatkan keturunan tapi juga ingin terus mencoba? Okey. Jikalau wanita di luar, macam saya cakap tadi, umur. The magic number, nombor magicnya ialah 35. Jadi sebelum 35, okey, mungkin mau mengambil masa lagi, belum sedia mau hamil. Tapi kalau sudah 35 ke atas ataupun sebelum ni sudah ada masalah ginekologi, pernah dioperasi ya, ada history miom atau sista, harus cepat lagi. Kerana operasi itu sudah mengganggu kesuburannya. Jadi banyak yang wanita ini menganggap okey, siklus menstruasinya tiap-tiap bulan datang, memang cantik, enggak ada apa-apa masalah, enggak ada sakit, tapi sebenarnya ada penyakit lain yang hanya boleh dilihat melalui transvaginal scan itu. Sama juga dengan pria, enggak ada masalah ya, ereksi, ejakulasi bersama isterinya enggak ada masalah. Tapi sebenarnya apabila dianalisis sel sperma itu terbukti ada masalah, mungkin kurang bergerak, mungkin enggak normal bentuknya itu. Jadi ini pun akan mengganggu infertilitas. Kalau tengok daripada luaran, ya bagus, sihat ya. Tapi sebenarnya pemeriksaan lebih lanjut itu akan memberikan jawapan. Dari Dr. Maiza mungkin ada saran bagi pasangan yang masih mencoba untuk memiliki keturunan? Ya, bagi pasangan TTC, trying to conceive, yang kita gunakan di kalangan pasangan yang sedang berusaha untuk hamil, paling utama kejar masa yang ada, jangan bertangguh. Itu pesanan yang pertama, kerana masa ni tak boleh tunggu kita. Tetapi kita boleh usahakan untuk tidak orang kata menunggu terlalu lama dan mengurangkan kadar kejayaan IVF. Dan yang kedua paling penting yang sering saya pesan titip kepada pasangan TTC ni, datanglah berdua. It takes two to tango. Datang bersama, saling menyokong antara suami dan isteri untuk sama-sama hadir dalam sesi pertama perawatan dan lanjutannya sehinggalah berjaya menjadi ibu bapa. InsyaAllah. Yang penting mau memeriksakan diri terlebih dahulu ya. Bagi pasien-pasien dari Indonesia atau termasuk pasien internasional berarti bagaimana cara membuat perjanjian atau appointment dengan Sofia Fertility Center? Okey, di layar ni kita ada paparkan nombor, contact number. Juga boleh follow kami di TikTok, IG, Facebook. Facebook. Dan contact number ni akan dihubungkan dengan admin yang akan membantu dari segi appointment. Boleh juga secara maya online consultation. Kalau yang masih
baru lagi mau berkenalan bersama Dr. Sherry, Dr. Mai, Dr. Azlin juga, boleh tas-tas dulu di layar, kemudian barulah jumpa secara fizikal pun boleh. Boleh paparkan sekali dengan ujian-ujian yang telah dilakukan secara online untuk online consultation, kemudian barulah hadir secara fizikal dan mengambil langkah seterusnya untuk melakukan perawatan sama ada IUI atau IVF ataupun secara basic sahaja. Itu antaranya. Sangat mudah dan menarik ya untuk membuat perjanjiannya. Tapi yang tidak kalah penting nih, apa promo spesial bagi saudara Kompas TV yang menyaksikan kita hari ini? Ya, promonya khas untuk hari ini sahaja, di mana kami memberikan gratis pemeriksaan infertilitas ya. Ada 3, iaitu pemeriksaan sel sperma suaminya, isterinya boleh datang untuk membuat transvaginal scan. Nombor 3 adalah isteri mengambil darah AMH tadi untuk mengenal pasti result telurnya bagaimana. Jadi ketiga-tiga ini adalah gratis untuk 10 pasangan yang pertama yang menghubungi kami di social media yang telah diberikan itu. Dan seterusnya, jikalau berminat dan melanjutkan ke rawatan bayi tabung, mendapat gratis lagi 10% daripada harga package. Diskaun. Diskaun. Oh iya, free. Diskaun. Diskaun ya. Ya. Wah, menarik sekali. Jadi dari Sofia Fertility Center sendiri menawarkan diskon 10% Ya. IVF ya, dan juga free fertility assessment atau tes kesuburan gratis bagi 10 pasangan yang pertama. Jadi sudah ada ya nomor WhatsApp-nya di layar kaca Anda, saudara, langsung hubungi karena terbatas tadi promonya 10 bagi orang. 10 pasangan 10 yang pertama. Dan juga jangan lupa menyebutkan kodenya Kompas TV promo bayi tabung. Wah, menarik sekali bincang-bincang hari ini. Promo-promonya juga tidak kalah menarik. Terima kasih banyak Dr. Syahiran, Dr. Maiza sudah jauh-jauh hadir berbagi ilmu dan juga berbincang dengan saudara Kompas TV yang menyaksikan. Baik, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gita Hapsari pamit undur diri. Sampai jumpa.